Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan di ruas tol Tangerang Merak, 1 orang meninggal dunia. Selundupkan ratusan ribu benih lobster, polisi tangkap 7 orang pelaku. Mobil pick-up yang melintas di jalan tol Tangerang Merak terlibat kecelakaan di kilometer 50, tepatnya di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Mobil yang ditumpangi 2 orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil terlempar hingga keluar kendaraan dan tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sang kernet mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Tangerang menuju Serang. Mobil hilang kendali disebabkan mengalami pecah ban. Mobil kemudian oleng ke kanan hingga menabrak pembatas jalan. Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk mendapatkan penanganan. Betul ya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 50 700 yang kendaraan diduga mengalami pecah ban, kemudian hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Untuk kejadiannya, pengemudi kendaraan Toyota pickup itu berjalan dari arah Jakarta menuju Merak. Diduga pecah ban, kemudian hilang kendali dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Untuk menyelidikkan lebih lanjut, kendaraan diamankan ke Satlantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Bocah berusia 10 tahun hilang selama 3 hari di Pantai Karangbolong, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, akibat terseret ombak saat berenang. Tim SAR yang mendapatkan informasi langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR akhirnya menemukan korban bernama Fawas dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan mengambang di lokasi yang berjarak sekitar 7 km dari lokasi korban tenggelam. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Cinangka untuk memastikan identitas korban. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kita melaksanakan pencarian dengan luas area 6 nautical mile. Kemudian kita juga menerjunkan ataupun melakukan pemantauan udara dan menggunakan jet ski dengan menggunakan drone thermal. Alhamdulillah, tepat pada pukul 14.45, korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak penemuan kurang lebih 3 nautical mile dari lokasi kejadian. Selanjutnya, korban kita evakuasi dengan menggunakan ambulan ke Puskesmas Cinangka dan kita serah terimakan kepada pihak keluarga di rumah duka. Saat proses evakuasi, petugas juga sempat terkendala dengan kondisi ombak dan angin kencang di sekitar lokasi. Ariel Maranus dari Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang. Saat perayaan Idul Adha, masyarakat di berbagai besar wilayah Indonesia melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa kambing, sapi, dan kerbau yang dianjurkan oleh agama. Sehingga tidak mengherankan, dalam beberapa hari terakhir, banyak warga mengonsumsi daging yang diolah menjadi berbagai macam masakan. Meski memiliki kandungan protein yang bagus untuk tubuh, namun warga diimbau untuk tidak berlebihan saat mengonsumsi daging. Terlebih ada beberapa bagian dari hewan kurban yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Menurut spesialis gizi klinik Rumah Sakit Kota Tangerang, salah satu bagian yang tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan yakni jeroan hewan karena kolesterol tinggi. Selain itu, mengonsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan tetap mengkonsumsi. Jaminan sapi adalah merupakan bahan makanan yang dua-duanya memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh kita.
Untuk komposisi nutrisinya sendiri, keduanya pun itu tidak jauh berbeda. Dalam 100 gram daging sapi dan daging kambing itu mengandung sekitar 250 sampai 280 kalori dengan kandungan protein sekitar 25 gram dan sama-sama mengandung lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Namun menariknya ternyata pada daging kambing ini lebih banyak mengandung lemak yang tidak jenuhnya dan omega 3 dibandingkan dengan daging sapi, tapi kadar kolesterolnya agak lebih tinggi sedikit. Nah, selain dari makronutrien tadi, si daging kambing dan sapi ini juga mengandung mikronutrien, yaitu berbagai macam vitamin dan mineral, yaitu tinggi vitamin B kompleks, kemudian tinggi zat besi, zinc, selenium, dan fosfor, sehingga kedua bahan makanan sumber ini baik untuk kita konsumsi sehari-hari. Masyarakat pun kembali diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dalam mengolah daging agar menjadi santapan yang sehat dan bergizi untuk dinikmati. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.